jelaskan sedikit mengenai apakah proses rekrutmen P3K ini kemudian kalau kontraknya habis terus harus berhenti, mulai lagi, ujian lagi. Tidak, Ibu. Jadi mereka automatically akan diperpanjang. Kecuali, jadi di P3K itu diberikan fleksibilitas, dia bisa memilih jabatan. Itu kelebihan antara P3K dengan PNS. Kalau PNS itu dia mulai dari nol dan dia setiap 3 tahun, 4 tahun baru bisa naik pangkat. Tapi untuk P3K dia tidak. Kalau dia diangkat muda misalnya, selagi dia masih di posisi jabatan guru muda misalnya, maka sampai kapanpun kontraknya akan tetap berlaku tanpa ada rekrutmen kembali. Tapi kalau 2 tahun setelah itu dia ingin melamar, ada pembukaan jabatan baru misalnya untuk guru madya, maka dia bisa mendaftar untuk guru madya tanpa dia kemudian harus mengikuti seperti skemanya pegawai negeri sipil. Jadi ada fleksibilitas yang diberikan kepada P3K di dalam proses pengangkatan. Jadi contohnya paling gampang gini, kalau seseorang diangkat jadi guru, misalnya jadi guru pertama, sebetulnya dia merasa karena dia memiliki pendidikan S2 misalnya, saya mampu kok sebetulnya menjadi guru madya gitu. Padahal kalau untuk mencapai ke madya, dia harus dari pertama masuk ke muda dulu, terus baru ke madya. Nah, karena dia merasa mampu untuk bisa masuk ke madya, maka dia bisa ikut mendaftar untuk di madya tanpa harus mengikuti skema yang pertama dan muda tadi. Tapi begitu dia masuk ke madya, dia baru ikut seleksi kembali karena dia berada di level jenjang jabatan yang berbeda. Tapi kalau dia masih di level jenjang jabatan sama-sama pertama, maka kontraknya tidak akan pernah diberhentikan atau tidak akan pernah putus bagi yang bersangkutan. Jadi sampai usia 60 tahun, batas usia pensiun yang ditetapkan. Jadi sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan yang diatur di dalam PP 49 2018. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kontrak kecuali kalau yang bersangkutan kena sanksi hukum pidana misalnya. Jadi itu sebabnya yang tadi juga terkait dengan pertanyaannya Pak Andreas, apakah ini kemudian yang menyamakan atau yang membedakan itu apa sih sebetulnya selain tunjangan gaji, tunjangan guru dan segala gaji, tunjangan dan hak pensiun yang sebetulnya tidak mereka dapat. Sebetulnya yang juga ini selalu berkali-kali disampaikan oleh Pak Kepala, tunjangan pemberian pensiun itu sebetulnya sekarang teman-teman di Kementerian PAN-RB, BKN sedang mencoba merumuskan pemberian skema tunjangan pensiun bagi P3K. Toh sebetulnya kalau di pegawai negeri sipil misalnya, pemberian tunjangan pensiun itu atau uang pensiun itu kan diberikan karena mereka membayar iuran yang dipotong dari gajinya setiap bulan. Nah, P3K ini juga sebetulnya bisa diterapkan mekanisme atau skema yang sama. Kalau mereka bersedia kemudian gajinya dipotong setiap bulannya, kemudian dia membayar ke Taspen misalnya, nanti Taspen bisa kemudian menetapkan untuk pembayaran pensiun bagi yang bersangkutan. Nah, ini skema yang sebetulnya yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala itu tidak ada sebetulnya perbedaan antara P3K dengan ASN, dengan PNS. Yang membedakan adalah di P3K itu ada flexibility sebetulnya di sisi jabatan. Di PNS nggak bisa. Jadi orang kalau masuk golongan sarjana baru diangkat golongannya 3A, ya dia harus mengikuti mekanisme 3A, 3B, 3C, 3D sampai dia terus sampai dengan usia batas pensiun. Nah, P3K tidak seperti itu. Itu fleksibilitas kemudahan yang diberikan kepada P3K. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya itu adalah apa? Untuk menjadi P3K dia harus profesional. Dia harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang jabatan itu. Jadi tidak bisa kemudian orang yang tidak memiliki kompetensi kemudian bisa menduduki jabatan itu. Itu sebabnya kenapa kalau dia masuk level jenjang jabatan yang berbeda, seleksi diulang kembali di situ. Kalau dia dalam jenjang jabatan yang sama, maka kontraknya tidak akan putus kecuali ada pelanggaran yang sesuai dengan PP 53 2010. Mungkin itu Bu Ketua tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Suharmen. Jadi inilah yang mungkin tidak pernah juga didengar oleh teman-teman P3K, sehingga teman-teman guru honorer ini seperti pokoknya kalau nggak PNS nggak, kan ada yang sebagian begitu. Ada yang mengatakan kalau kita disuruh tes ya pasti kalah, tapi kemudian sudah disolusi oleh teman-teman dari Dirjen GTK. Nah,
ini ternyata lebih menarik menjadi P3K. Ya, karena tidak harus menunggu 4 tahun. Kalau ada tawaran jabatan pada 2 tahun berikutnya, bisa mendaftar. Nah, mungkin saya mewakili teman-teman dari guru honorer ini pengen bertanya, kan ini hal baru, Pak. Saya juga baru dengar. Saya yakin teman-teman ini bertanya itu juga karena baru dengar. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Jika pada saat proses pendaftaran yang baru, nih misalnya saya nih pegawai P3K, kemudian ada mau menjadi guru madya, daftar saya. Sekarang saya posisi guru muda P3K. Apakah saya harus berhenti dulu sampai dengan proses itu selesai kalau mau ikut seleksi itu? Atau saya dapat menunggu sampai ada kabar bahwa saya diterima atau tidak? Atau saya harus mengundurkan diri dulu sebagai guru muda? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang seseorang itu tidak boleh menduduki jabatan yang sama. Iya. Pada posisi satu orang menduduki jabatan yang sama, ya. Itu tidak diizinkan. Jadi apakah kemudian pada saat yang bersamaan dia kemudian bisa apakah dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau sebetulnya menunggu sampai dengan proses pengumuman yang bersangkutan diterima. Ya. Nah, teknis ini sebetulnya belum ada permenpannya. Tetapi sebetulnya di dalam PP 49 2018 itu seseorang kemudian bisa sangat fleksibel, dia mengambil jabatan apapun yang dibuka kalau dia memang merasa mampu untuk menduduki jabatan itu. Nah, aturan teknisnya bisa nggak sih dia kemudian apakah dia bersangkutan harus diberhentikan dulu kemudian baru dia mendaftar? Rasanya sampai sekarang kami belum bicarakan itu, Ibu. Jadi apakah yang bersangkutan ini harus diberhentikan dulu atau kemudian dia masih dalam jabatan yang sama kemudian boleh ikut mendaftar? Karena kekhawatirannya itu begini, Ibu. Kalau dia seseorang yang mendaftar di dalam posisi yang baru, dia kan harus lepas dulu dari yang ada di dalam database kami nanti. Nah, kalau dia tercatat sebagai ASN terus kemudian dia juga mendaftar kembali di dalam ASN, berarti dia akan ada di dalam 2 kali jabatan yang sama. Ini biasanya kalau di sistem di kami pasti di-reject salah satunya. Yeah. Jadi yang bersangkutan itu harus melepaskan dulu. Tetapi bagaimana nanti aturan teknisnya, apakah untuk P3K ini kemudian harus bisa di hold dulu misalnya, ini yang nanti akan kami lihat bersama-sama dengan teman-teman di Menpan. Karena kalau teman-teman Menpan kemudian sudah menetapkan aturannya bisa untuk dilakukan itu, BKN tentu akan mengikuti mekanisme itu. Iya Pak, terima kasih. Karena kalau undang-undangnya berbunyi logikanya seseorang tidak boleh berada pada 2 jabatan yang sama, kan kalau daftar belum jabat Pak. Ya kan? Ya kami berharap kebijakan dari pemerintah juga bisa memihak kepada teman-teman yang mau naik tingkatan ini. Kan itu yang mungkin membuat berat kenapa kok mereka memilih menjadi PNS daripada menjadi P3K. Karena kalau PNS kan untuk naik jabatan dia nggak harus berhenti, kan lancar saja, sudah jelas ini gitu kan, nggak pernah turun pangkat, naik terus, nggak pernah turun golongan, naik terus kan. Inilah yang kemudian teman-teman P3K ini merasa lebih nyaman jika menjadi pegawai negeri. Tapi kalau ini bisa kemudian dibuat kalau mendaftar sebelum ada pengumuman lulus atau tidak lulus, ya kamu tetap bisa bekerja dan terima gaji. Saya kira ini mereka akan sangat bersyukur untuk itu. Terima kasih Pak, ini hal baru, ya, informasi terbaru yang mungkin didengar oleh seluruh teman-teman guru honorer yang hari ini mendengarkan sidang kita. Terima kasih sekali. Ya. Ya, saya kira memang undang-undang demikian ya Pak Andreas. Yang harus mengundurkan diri itu hanya anggota DPR saja ketika mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kita harus mundur Pak, tapi kalau birokrat kan enggak ya, boleh cuti. Ya, boleh cuti, nanti kalau tidak jadi ya kembali lagi sebagai PNS. Itulah kenapa teman-teman guru honorer itu kepengen jadi PNS. Jarang sekali yang mau jadi anggota DPR ya.